Halo semuanya, pembahasan kita kali ini adalah mengenai membran sel. Tahukah kalian, membran sel adalah bagian struktural dari sel. Sel merupakan unit dasar kehidupan. Semua sel memiliki membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian terluar, sedangkan pada sel tumbuhan, membran sel dikelilingi oleh dinding sel. Model struktur membran sel dikemukakan oleh Seymour Jonathan Singer dan Gard Nicholson pada tahun 1972 yang disebut model mosaik fluida. Model mosaik fluida menyatakan bahwa membran plasma bersifat dinamis karena molekul lipid dan protein penyusunnya dapat bergerak seperti zat cair atau fluida. Membran sel terdiri dari lapisan ganda fosfolipid yang disebut fosfolipid bilayer yang tersusun secara dinamis dengan protein-protein tertanam di dalamnya. Membran sel memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel. Hal ini disebabkan membran sel bersifat selektif permeabel yang mampu menyeleksi zat-zat yang akan masuk ke dalam sel. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai fosfolipid bilayer. Membran sel memiliki rangka dasar yang tersusun atas dua lapis senyawa lemak atau lipid bilayer. Lemak atau lipid yang menyusun membran sel adalah jenis fosfolipid yang artinya berikatan dengan molekul fosfat. Satu unit fosfolipid terdiri atas bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala tersusun atas fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan bagian ekor yang tersusun atas lipid atau lemak bersifat hidrofobik yang menolak air. Satu unit fosfolipid berpasangan dengan fosfolipid lainnya dengan posisi saling berlawanan sehingga membentuk dua lapisan atau fosfolipid bilayer. Berikut ini penampang melintang dari membran sel. Selain lipid, membran sel juga tersusun atas protein. Berdasarkan letaknya, protein membran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu protein integral dan protein perifer. Protein integral menembus fosfolipid bilayer dan memiliki fungsi penting dalam transportasi zat serta transduksi sinyal. Di sisi lain, protein perifer terikat secara longgar pada permukaan membran atau pada protein integral. Protein dan lipid ada yang berikatan dengan polisakarida atau karbohidrat membentuk glikoprotein serta glikolipid. Glikoprotein adalah protein yang memiliki gugus gula yang melekat padanya. Glikoprotein tersebar di seluruh membran sel dan berperan dalam berbagai fungsi termasuk pengenalan sel-sel lain, adesi sel-sel, dan sebagai reseptor untuk sinyal-sinyal eksternal. Contohnya, reseptor insulin di permukaan sel memiliki struktur glikoprotein yang penting untuk pengaturan metabolisme glukosa. Kemudian, glikolipid adalah lipida yang memiliki gugus gula yang terikat padanya. Glikolipid juga terletak di dalam lapisan lipid membran, terutama di sisi ekstraseluler. Selain itu, glikolipid berkontribusi pada stabilitas membran dan berperan dalam pengenalan sel, terutama dalam proses pengenalan sel-sel lain dan pengaturan interaksi antar sel. Selain fosfolipid dan protein, membran sel juga mengandung kolesterol yang tertanam di dalam lapisan fosfolipid. Kolesterol membantu memodulasi kekakuan membran, mengatur fluiditasnya, dan memperkuatnya. Ini penting untuk menjaga stabilitas struktural membran dan memungkinkannya berfungsi secara optimal. Karakteristik struktural ini tidak hanya memberikan membran sel kekokohan fisik, tetapi juga mengizinkannya berinteraksi secara selektif dengan lingkungan eksternal. Dengan demikian, struktur membran sel tidak hanya sebagai pembatas fisik, tetapi juga sebagai media terpenting dalam berbagai proses biologis, mulai dari transportasi zat-zat esensial hingga transduksi sinyal yang mengatur fungsi sel secara keseluruhan. Jadi simpulan yang dapat kita ambil adalah membran sel bukan hanya sebagai pembatas fisik yang memisahkan sel dari lingkungan sekitarnya,
tetapi juga sebagai mediator interaksi kompleks dengan lingkungan eksternal. Dengan menyediakan lingkungan terpisah untuk reaksi kimia yang vital, memungkinkan transportasi zat-zat esensial, dan memfasilitasi komunikasi antar sel melalui reseptor dan jalur transduksi sinyal, membran sel adalah kunci untuk fungsi hidup yang terorganisir dan terkoordinasi. Sekian penjelasan materi membran sel, semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk memahami topik ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.